Bismillahirrahmanirrahim, DHCP server dengan Mikrotik. Di video sebelumnya kita sudah belajar DHCP client. Kalau yang sekarang kita belajar DHCP server. DHCP client itu meminta, DHCP server itu mengirim atau menghasilkan. Nah, kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau di Ether 1 itu sudah terpasang yang dari router atau modem dari IndiHome yang tugasnya adalah DHCP client ya, dan di Ether 2 sudah saya pasang yang tersambung dengan di laptop. Itu nanti kita akan pasang DHCP servernya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Syarat utama sebelum kita men-setting DHCP server itu adalah kita harus setting dulu IP-nya di interface mana yang akan dijadikan DHCP server ya. Jadi teman-teman tidak boleh terbalik. Setting DHCP server dulu baru setting IP, itu salah. Yang betul adalah setting IP dulu baru setting DHCP servernya. Oke, kita langsung saja. Ini settingan yang DHCP kliennya masih ada ya, kita biarkan aja, nggak masalah karena kita akan setting di Ether yang berbeda. IP terus kemudian address kita tambahkan dulu, misalkan 192.168.20.1/24 seperti ini boleh. Kemudian di interface-nya ini juga bagian yang penting, IP address 192.168.20.1 ini mau ditaruh di interface yang mana. Nah, ini adalah pemilihannya di bagian sini. Kebetulan kita sudah sepakat tadi di Ether 2. Jangan sampai terbalik ya, karena Ether 1 itu untuk DHCP kliennya. Sudah, kemudian apply dan OK. Selanjutnya kita setting DHCP servernya, ini boleh ditutup. Masuk di IP, terus kemudian DHCP server sini, klik. Oke, ini masih kosong. Di bagian sini DHCP setup diklik. Nah, sekali lagi dia akan menanyakan di manakah interface yang akan disetting DHCP server ini. Tadi kita sudah setting IP di Ether 2, kita pilih Ether 2. Next. Ini tadi IP-nya 192.168.20.0/24. Ini adalah space-nya, network-nya. Oke, next. Terus kemudian ini gateway-nya. Kita biarkan aja, next. Nah, ini di bagian ini adalah pool-nya. Jadi misalkan teman-teman mau disetting atau tidak, ini silahkan di sini. Kalau misalkan mau disetting semaksimal mungkin untuk IP-nya, ya, jadi misalkan di /24 itu akan ada 254 klien. Nah, ini akan tersuplai sedemikian ya. Ini kalau misalkan mau dibatasi ya, misalkan 2 sampai 20 saja ya, silahkan. Jadi nanti ada berapa itu, ada sekitar 20 klien lah yang bisa, kurang lebih gitu, yang bisa connect dengan Mikrotik ini. Ini silahkan teman-teman atur di sini. Misalkan saya tulis seperti ini aja ya, jadi 20.2 sampai 20.20 saja yang disuplai. Ini silahkan teman-teman atur nanti di bagian ini. Next. Terus kemudian DNS ini sudah dapat tadi dari DHCP kliennya. Jadi kita tinggal next saja. Nah, ini juga sekalian tips untuk teman-teman. Kalau misalkan kita disuruh setting DHCP, ada DHCP klien dan ada DHCP servernya. Nah, saran saya untuk teman-teman men-setting DHCP kliennya terlebih dahulu agar DNS-nya itu dapat otomatis dari yang ada di internet, sehingga kita tidak perlu lagi men-setting DNS-nya. Karena kalau teman-teman belum setting DHCP klien terlebih dahulu, langsung aja DHCP server, nanti di bagian DNS ini akan kosong dan kita nggak tahu DNS-nya berapa. Kalau kita tahu ya mungkin kita bisa catat sebelumnya, tapi menurut saya itu tidak praktis. Kalau bisa minta secara otomatis, kenapa kita harus isi manual seperti itu. Ingat ya, kalau ada setting harus men-setting DHCP client dan DHCP server, usahakan yang klien duluan sudah sukses baru lanjut ke DHCP server. Untuk DHCP server itu pun harus disetting IP dulu baru setting DHCP servernya. Oke. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Klik next.
Kemudian list time adalah waktu sewanya. Jadi IP yang diberikan kepada laptop saya gitu misalkan itu berapa lama. Nah, di sini sudah disetting secara defaultnya adalah 10 menit. Nggak masalah ya, 10 menit. Besok lagi dapat 10 menit itu nggak masalah. Next, kalau mau diganti juga silahkan di sini ya. Misalkan saya tulis 1 hari tinggal 1D ini seperti ini juga bisa. Jadi 1 hari 10 menit sewanya. Kita next. Dan pastikan di akhir ada tulisannya complete successful, itu artinya settingan ini berhasil. Oke, kita langsung saja tes apakah benar di laptop saya dapat DHCP server. Ini saya cek dulu IP-nya. Nah, ini masih no ya, masih settingan yang bukan DHCP server untuk DHCP kliennya, jadi saya harus kosongkan dulu IP-nya. Saya masuk di bagian IP versi 4 dan ini saya kasih otomatis dan oke. Dia akan proses dan kita lihat di details ya, sudah dapat 192.168.20.20. dia punya DNS juga sudah. Itu artinya DHCP server kita berhasil disetting dan kita sudah men-setting laptop kita sebagai DHCP client. Cukup mudah teman-teman, silahkan dipraktekkan, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.